然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。深处我的心。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。耶和华我的神，你
是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们的平安；因你受的鞭伤，我们的医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我们痛苦。
气息。Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa jika kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap kebaikan yang kita rasakan, yang terus Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita boleh kembali bertemu, kita percaya semua karena ada kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan kita, saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mengambil satu teduh sejenak. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Kita percaya bahwa janjinya adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa di dalam Dia ada pengharapan, ada kekuatan. Mari Bapak Ibu, malam hari kita mau bersama-sama menyembah Dia. Kita naikkan suatu pujian, kita katakan, Yesus, Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru
pegang hanya janji-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita rindu menaikkan kerinduan-kerinduan kita, pergumulan yang mungkin sedang kita alami, hal-hal yang mungkin memberikan keraguan di dalam hati kita. Tapi malam hari ini biarlah kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari, untuk hari baru yang Tuhan berikan. Untuk kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah dalam doa malam. Kita tahu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Mari kita buka suara kita, kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Bapa malam hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami melihat bagaimana anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami terus melihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi kami. Di tengah dunia yang sedang tidak pasti, di tengah dunia yang sedang mengalami pandemi, Tuhan boleh terus mengaruniakan kami anugerah, kebaikan, kasih setia Tuhan. Untuk hari-hari baru, untuk kesempatan kami boleh terus datang bersama-sama beribadah bersama di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kita juga mau berdoa untuk setiap kesehatan dari anggota keluarga kita. Kita doakan agar setiap anggota keluarga kita boleh terhindar dari penularan virus COVID-19. Mari kita buka suara kita, kita bersama-sama berdoa. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk setiap anggota keluarga kami, baik mungkin mereka yang ada dekat maupun mereka yang ada jauh dari kami. Kami berdoa memohon pertolongan dari Tuhan, boleh menyertai, boleh memelihara setiap dari mereka, sehingga di tengah dunia sedang menghadapi pandemi COVID ini, mereka boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mereka boleh dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan boleh terus menguatkan, Tuhan boleh terus melindungi setiap anggota keluarga kami. Kami percaya dalam Tuhan kami memiliki pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kita doakan untuk Ibu Yen Janilen, keluarga Ibu Sri, Ibu Acau, dan Bapak Cifung.
Kita doakan untuk nama-nama ini, kita sebutkan nama-nama mereka dalam doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara kami juga secara khusus berdoa pada malam hari ini untuk setiap saudara-saudari kami, untuk orang-orang tua kami, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sedang di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami menyebutkan nama mereka satu demi satu. Tuhan, mungkin kami tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan, kelemahan tubuh yang sedang mereka alami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha peduli, Engkau Allah yang maha mengerti setiap pergumulan, setiap kelemahan, setiap keluh kesah yang sedang dialami oleh mereka. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberikan kesembuhan, sehingga kami boleh bersama-sama kembali disembuhkan, diberikan kesehatan, untuk suatu hari kami boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang mungkin sedang mengalami kesulitan pada masa-masa ini. Mungkin itu dalam hal ekonomi, dalam kesehatan, ataupun dalam hal-hal lainnya. Kita rindu setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh diberikan kekuatan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Bapak untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang memiliki beban di dalam hati mereka. Kami tahu Tuhan dalam masa-masa ini ada begitu banyak di antara kami yang bergumul. Mungkin kami yang kehilangan pekerjaan, mungkin kami yang harus dirumahkan, mungkin kami yang tidak dirumahkan, yang pekerjaan kami menjadi tidak jelas. Mungkin kami yang secara perekonomian tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, bagi setiap pergumulan yang dialami. Kami percaya di masa ini pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya di masa ini pun Tuhan akan menolong setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan akan memberikan perlindungan, pertolongan bagi setiap mereka. Mari kita juga doakan untuk setiap jemaat di dalam masa-masa ini. Biarlah Tuhan boleh terus menguatkan kerohanian mereka. Dalam masa-masa ini, setiap jemaat Tuhan boleh semakin dekat dengan Tuhan, boleh semakin mengandalkan Tuhan, boleh semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Kami juga berdoa Bapa secara khusus jemaat-jemaat Tuhan. Dalam kerohanian kami rindu Bapa. Masa pandemi ini tidak membawa kami untuk jauh dari Engkau. Masa pandemi ini tidak membawa kami untuk ragu kepada Engkau. Tapi justru dalam masa pandemi ini, kerohanian kami boleh semakin diteguhkan. Kami boleh semakin percaya. Kami boleh semakin bersandar kepada kasih Kristus. Sebab kami percaya bahwa di dalam masa-masa ini pun kami tidak seorang diri. Kami percaya Tuhan masih beserta dengan kami. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang masih harus bekerja di dalam masa-masa ini. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan boleh memberikan perlindungan dimanapun mereka berada. Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Mari kita buka suara kita berdoa. Pada saudara kami juga berdoa untuk mereka yang pada saat ini masih harus bekerja. Kami menyerahkan setiap mereka ada di dalam pertolongan Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang boleh menjauhkan mereka dari setiap mara bahaya. Mereka boleh terus bekerja dan Tuhan boleh terus melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kita juga mau berdoa menyerahkan untuk pasangan-pasangan suami istri yang ada di GMI Bethlehem. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati pasangan-pasangan ini. Mereka ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Pada surga kami juga berdoa untuk setiap pasutri-pasutri yang ada di GMI Bethlehem. Kami rindu menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu setiap pasangan suami istri yang ada di gereja kami ini menjadi pasangan-pasangan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjadi pasangan-pasangan yang sungguh hidup di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, yang hidup di dalam iman, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada saat ini saya rindu mengundang kita untuk kita boleh kembali menaikkan satu pujian.
Satu pujian yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh indah. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Semua orang yang membutuhkan. Mari kita naik ke puji ini sekali lagi. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita akan kembali menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita rindu bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia, boleh terus memiliki kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengatasi penularan virus COVID-19 ini. Agar virus ini boleh cepat diatasi. Kita doakan untuk setiap mereka yang memiliki otoritas, setiap mereka yang membuat kebijakan ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita angkat suara kita berdoa.
Bapa surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk mereka, untuk para presiden, para menteri mereka yang memimpin negeri kami. Kami rindu Bapa, negeri kami ini boleh terus diberkati melalui mereka ini. Mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan terbaik bagi bangsa negara kami, sehingga kami dapat menghentikan penularan ini dengan cepat. Kami rindu berdoa bagi setiap mereka ada dalam pertolongan tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka. Mari kita juga doakan untuk setiap daerah-daerah yang sudah memulai masa new normal. Kiranya penjalanan new normal ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan efektif. Mari kita buka suara kita berdoa. Pada surga, kami juga berdoa secara khusus menyerahkan untuk beberapa daerah yang pada saat ini sudah mempersiapkan dan sudah memulai untuk memasuki new normal. Kami berdoa Bapa menyerahkan untuk setiap daerah-daerah ini ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh menjalankan new normal dengan baik. Ada kebijakan-kebijakan yang boleh terus dibentuk untuk membuat keadaan boleh menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk mereka yang berdiri di garis terdepan. Kita doakan untuk petugas kesehatan. Kita doakan untuk para dokter. Kita doakan agar mereka boleh terus melayani masyarakat. Mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka pun ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus berdoa untuk tim medis, untuk para petugas kesehatan, untuk mereka yang berdiri di garis terdepan melawan virus ini. Kami berdoa mereka ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Tuhan boleh menjauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan boleh melindungi mereka sehingga mereka dapat menolong, dapat terus bekerja, dapat terus melayani. Kami mereka juga boleh dilindungi dari bahaya-bahaya yang ada. Kami berdoa terus untuk setiap mereka yang berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan boleh terus menyertai, melindungi, memberkati mereka. Kita juga mau berdoa untuk persiapan sekolah-sekolah dan gereja-gereja yang akan kembali membuka pintu. Kita doakan agar segala persiapan dapat dipenuhi, segala persiapan juga dapat berjalan dengan baik. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapak surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja, secara khusus mereka yang sudah mempersiapkan untuk kembali membuka pintu, yang untuk kembali membuka gedung mereka. Kami boleh menyerahkan untuk segala persiapan yang harus mereka kerjakan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka mengatur setiap pembukaan ini, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kita juga doakan untuk penanganan pasien COVID-19 di kota Palembang. Kita doakan agar setiap rumah sakit, kita doakan untuk setiap tim dokter dapat menangani setiap pasien dengan baik. Mari kita doakan, kita buka suara kita berdoa. Kita berdoa juga, kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk setiap pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang terkena penyakit virus COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan setiap mereka boleh mendapatkan perawatan yang terbaik, penanganan yang terbaik. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap rumah sakit, kami menyerahkan untuk setiap dokter yang melayani, dokter-dokter, perawat-perawat yang menolong. Tuhan boleh pakai mereka untuk menjadi saluran kesembuhan bagi para pasien yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan terus untuk wilayah Jawa Timur yang saat ini sudah menjadi epicentrum terbesar dari penularan virus COVID-19 di Indonesia. Kita doakan untuk setiap mereka yang ada di wilayah Jawa Timur ada dalam perlindungan Tuhan. Penanganan yang berjalan juga boleh memperlambat penularan virus ini. Baik, mari kita buka suara kita berdoa. Pada surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk wilayah Jawa Timur yang saat ini sudah menjadi wilayah epicentrum terbaru yang terbesar dalam penularan virus COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan untuk gubernur wali kota setempat boleh menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk boleh memperlambat penularan virus ini. Kami berdoa menyerahkan
untuk setiap warga. Mungkin teman-teman, mungkin keluarga kami ada di sana. Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh memberikan pertolongan bagi setiap mereka, dijauhkan dari penyakit. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap wilayah Jawa Timur. Segala sesuatu ada dalam perlindungan, pertolongan tangan Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang masih sangat minim di dalam peralatan medis dan tenaga-tenaga kesehatan. Kita doakan agar wilayah-wilayah ini dapat mendapatkan perhatian dari pemerintahan pusat. Mari kita buka suara kita juga berdoa. Pada suara kami juga berdoa menyerahkan untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia Timur, secara khusus untuk wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih sangat minim dalam perlengkapan, baik dalam maupun dalam petugas-petugas kesehatan. Kami berdoa agar pemerintahan pusat juga boleh memperhatikan, boleh dapat memberikan bantuan, dapat menolong apapun yang dibutuhkan. Sehingga wilayah-wilayah ini pun juga boleh menangani penanganan virus COVID ini dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap wilayah yang ada di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu berdoa sekali lagi bagi bangsa negara kami. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini. Kami rindu, kami percaya ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Semua Agustina. Tapi sebelum itu saya undang setiap kita untuk kembali mengangkat satu pujian, mempersiapkan hati kita untuk dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah menyentuh hati kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Bapa, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang kita sekali lagi mengangkat pujian ini. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, oh,
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, ajarkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kami dapat mengerti untuk memberi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami dan menyertai kami Tuhan. Supaya kami anak-anak Tuhan boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati setiap perkataan-perkataan yang keluar, sehingga dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan. Berikan kami kata-kata yang sederhana Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat malam hari ini kita kembali lagi untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan dengan tema menjadi berkat. Ilustrasi pada malam hari ini, dialog seorang tuan bersama bambu. Tuan ini katakan kepada bambu, "Hai bambu, aku akan memakaimu." Ya, si bambu katakan, "Silakan Tuan pakai." Ya. Lalu si tuan katakan, "Aku akan memotongmu." Loh, kenapa Tuan akan memotong saya? Apakah Tuan tidak melihat saya begitu cantik, saya begitu lurus dan tinggi? Kenapa Tuhan akan memotong saya? Apakah Tuhan tidak sayang kepada kecantikan hamba-Mu ini? Ya. Tuhan katakan, "Kalau aku tidak memotongmu, aku tidak bisa memakaimu." Lalu si bambu mulai pasrah. Silakan Tuhan. Ya. Akhirnya tuan ini memotong bambu, membersihkan carang-carangnya, membersihkan daun-daunnya, membersihkan ruas-ruasnya, sehingga bambu menjadi bersih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bambu menjadi bersih, bambu ini dapat digunakan. Untuk apa bambu ini digunakan? Dia boleh menjadi saluran air ya dari rumah ke rumah ya. Kalau di daerah-daerah, kalau di perkampungan-perkampungan masih ada orang-orang memakai bambu ini untuk menjadi saluran air.
Nah, bambu sangat berguna, boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang membutuhkannya. Apalagi kegunaan bambu? Bambu juga dapat kita pakai untuk membuat pagar. Apalagi kegunaan bambu? Bambu juga dapat dipakai untuk jemuran baju. Banyak sekali kegunaannya. Bambu yang dibiarkan hidup, ya begitu lurus tinggi, lalu dia dipotong untuk menjadi saluran berkat. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, bambu tidak pernah memberontak, tetapi dia selalu taat. Ya, dia mau menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam Zakaria dikatakan, Zakaria pasal 8 ayat yang ke-12, dia mengatakan demikian firman Tuhan. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Ya, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita melihat firman Tuhan ini, berapa kali perkataan mengatakan aku akan memberi. Ya, aku memberi. Di dalam satu ayat itu ada perkataan akan memberi. Ya, yang pertama dikatakan di situ, ya, aku akan memberikan damai sejahtera. Dan dikatakan pohon anggur akan memberikan buahnya. Tanah akan memberikan hasilnya. Dan lagi dikatakan langit akan memberikan embunnya. Aku akan memberikan semuanya itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan memberi. Firman Tuhan katakan kita diberi. Untuk apa kita diberi? Untuk apa berkat itu diberikan kepada kita? Untuk apa? Lalu ayat yang ke-13 dikatakan. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkan hatimu. Dikatakan kalau dulu kita tidak bangsa kaum Yehuda dan kaum Israel tidak menjadi berkat. Tapi dulu dikatakan mereka menjadi kutuk. Dulu mereka tidak berguna, tidak ada artinya. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan mereka akan diselamatkan. Untuk apa mereka diselamatkan? Dan dikatakan mereka diselamatkan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bangsa ini dipakai untuk menjadi berkat. Nah, kita melihat dikatakan ya, orang yang mau menjadi berkat pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Bambu yang mau jadi berkat, Tuhan memberkati pertumbuhan. Tuhan memberkati dia bertumbuh dengan indahnya. Tuhan memberkati dia bertumbuh dengan tinggi dan lurus sehingga dia boleh menjadi berkat. Nah, demikian juga bangsa Israel ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang banyak. Menjadi berkat. Dan juga dia beroleh mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9b dikatakan. Ya, dipanggil untuk menjadi berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, kehidupan kita juga Tuhan memanggil kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Mungkin kita katakan, aku tidak mampu menjadi berkat. Aku tidak punya apa-apa untuk menjadi berkat. Aku tidak mempunyai harta untuk menjadi berkat. Aku tidak mempunyai apa-apa.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Walaupun kita tidak mempunyai apa-apa. Walaupun kita tidak mempunyai uang. Walaupun kita tidak mempunyai kekayaan. Tapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui perkataan kita. Baik melalui sikap kita. Baik melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil dan diberikan berkat. Berkat Tuhan selalu mengalir dikatakan. Semuanya akan dia berikan kepada kita. Dan firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan. Dia akan menaburkan damai sejahtera bagi kita. Dia akan memberikan damai itu kepada kita. Dan juga dikatakan pohon anggur akan berbuah. Itu semua adalah kelimpahan berkat Tuhan. Dan tanah akan memberikan hasilnya. Apapun yang ditanam, boleh memberikan hasil. Itu juga semua adalah berkat. Langit akan memberikan air embunnya. Untuk menyiram segala tanaman kita yang ada. Itu juga adalah berkat. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai milikmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita akan belajar seperti bambu. Walaupun mungkin kehidupan kita katakan aku tidak mau, aku tidak bisa. Apakah Tuhan tidak melihat aku yang kaya, aku yang cantik, aku yang indah. Bagaimana Tuhan engkau akan memakai diriku? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, belajar kita dari bambu. Supaya kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, kita jangan memegang berkat itu untuk diri kita. Kita jangan memegang berkat itu dan tidak memperhatikan yang lainnya. Tapi biarlah kita belajar dari bambu. Kita katakan Tuhan, pakailah aku untuk menjadi berkat. Pakailah aku untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih ingatkah kita kepada seorang janda di Sarfat? Dia seorang janda, tapi Tuhan pakai dia untuk memelihara Elia. Apakah dia seorang janda yang kaya? Tidak. Dia seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa. Kecuali hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi janda ini tidak pernah katakan, aku tidak bisa menjadi berkat. Mungkin pertama dia katakan saat Elia meminta air. Mungkin dia pergi akan mengambil air. Kenapa? Karena air banyak padanya. Tapi saat Elia meminta membuatkan sepotong roti. Dia katakan, ya kami tidak punya apa-apa. Kami punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu saya akan mengolah tepung ini. Kami akan membuat roti, kami akan makan. Lalu kami akan mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Janda ini katakan kami tidak punya apa-apa. Tapi Elia katakan kerjakan itu. Buatlah itu. Tetapi ingat buatlah untuk diriku terlebih dahulu. Siapakah Elia? Itu adalah utusan Tuhan. Ya. Janda ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Tapi seorang janda lakukan itu dengan baik. Dia lakukan, dia ikuti. Ya, kita melihat akhirnya apa yang terjadi. Seorang janda tidak pernah kelaparan. Seorang janda dan anaknya tidak pernah kelaparan, tetapi dia selalu menerima, mendapat makan melalui tepung yang katanya hanya sedikit. Tapi berkat Tuhan selalu mengalir dan mengalir. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita dapat menjadi berkat. Bukankah kita telah merasakan, menikmati berkat Tuhan? Bukankah kita telah menikmati berkat Tuhan hingga saat ini? Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memanggil kita supaya kita, anak-anaknya, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi berkat? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita renungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi berkat? Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maukah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Maukah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadilah berkat dalam hidup kita. Jadilah saluran berkat bagi dalam hidup kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita menutup mata kita, jangan kita menutup tangan kita. Mari kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, ajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Ampuni kami Bapa. Mungkin selama ini kami tidak mengerti dan kami selalu menutup mata. Kami selalu melipat tangan kami Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami yang sedang membutuhkan sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Tuhan telah memanggil kami, terima kasih Tuhan. Karena Engkau memanggil kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Ajarkan kami taat seperti bambu. Ajarkan kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat malam hari ini kami mohon kepadamu Bapa. Biarlah berkat kasih anugerah Allah yang menyertai kehidupan kami. Mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk. Kita satu teduh. Selamat malam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.